Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 7 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menyembuhkan Luka. Menyembuhkan luka. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 30 ayat yang ke-17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang waras, orang-orang yang benar. Tatkala kami terkena luka, maka kami akan berjuang untuk sembuh dan pulih daripada luka-luka kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam dunia ini ada dua tipe orang. Tipe orang yang pertama adalah tatkala dia hidup berjuang untuk menghindari terluka, dan kalau terluka dia berjuang bagaimana untuk sembuh. Namun ada tipikal kedua, dia sehat-sehat saja, dia sengaja melukai dirinya, bahkan kemudian mengakhiri kehidupannya. Sahabat seperjalanan, dua macam orang ini tentu kita akan menyebutnya. Yang pertama adalah orang yang waras, orang yang normal. Kalau sakit dia akan berjuang untuk sembuh. Yang kedua adalah orang yang tidak waras, orang yang tidak normal. Sedang sehat dia berusaha untuk melukai dirinya, bahkan menghabisi kehidupannya. Kita kelompokkan saja orang yang kedua ini adalah orang-orang yang stres, orang-orang yang depresi, orang-orang yang putus asa, lalu kemudian mencari jalan singkat, jalan yang cepat mengakhiri kehidupannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, secara sadar kita dan tahu bahwa kita semua adalah orang yang tipikal yang pertama, orang yang waras, orang yang normal, orang yang berjuang untuk sehat, dan tatkala terkena sakit, maka kita berjuang untuk sembuh. Tatkala terkena luka, kita berjuang bagaimana luka itu boleh pulih kembali. Sahabat seperjalanan, itu di dalam hal fisik. Namun secara tidak sadar kita masuk dalam tipikal orang yang kedua. Tentu luka pada bagian ini adalah bukan luka fisik, bukan tergores oleh benda tajam, tertusuk oleh benda tajam, bukan demikian. Namun luka apa itu? Yaitu luka-luka kehidupan, luka-luka perasaan, luka-luka pikiran, luka-luka di masa lalu. Yang tahu dengan jelas bahwa luka itu tidak baik. Namun secara tidak sadar kita membiarkan diri kita terluka. Kita membiarkan diri kita terluka. Kalau kita berjalan, di depan tahu ada lubang, kita akan menghindarinya. Kalau tidak meloncat, kita akan ke kiri atau ke kanan. Kalau kita bertemu dengan benda tajam, paku atau paku payung yang ada di jalanan, kita akan mengambilnya. Kita akan mengemasnya mungkin dengan kertas koran, atau kita minimal mematahkannya, supaya tidak melukai kita dan tidak melukai orang lain. Dan kita buang ke tong sampah pun kita akan bungkus dulu, supaya tidak mengena juga kepada petugas-petugas kebersihan sampah. Maka itulah orang normal. Namun secara tidak sadar sahabat perjalanan, dengan banyaknya keluh kesah, orang berkisah, orang konseling datang menghubungi saya, menghubungi juga sahabat seperjalanan. Saya terluka, saya sakit, saya pedih, saya perih, saya putus asa, saya marah karena saya terluka. Setelah ditanya, berapa lama engkau luka? Sudah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, yang terbaru 1 tahun yang lalu. Sahabat seperjalanan, bagaimana mungkin 10 tahun terluka? Lalu kemudian ditanyakan, lukamu bagaimana? Apakah berkurang, bertambah baik? Tidak. Bahkan bertambah parah. Sahabat seperjalanan, kita akan anggap kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang seperti dari awal. Kita sepakat, orang ini tidak normal, orang ini tidak waras, dan orang ini tidak sehat kehidupannya. Bagaimana mungkin luka yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu masih dipelihara dan bukan berjuang untuk sembuh? Pengalaman trauma di masa lalu, dikhianati, ditinggalkan, dimanfaatkan, dikecewakan, dibully, diperalat, diperlakukan tidak adil, dihina.
Itu sudah sekian tahun yang lalu dan tetap dirawat oleh dirinya. Yang dirawat bukan kesehatannya, tapi dibiarkan luka itu terus menganga dan luka kehidupan itu terus berdarah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita sudah sepakat dari awal bahwa kita mau menjadi orang yang waras dan orang yang normal. Maka orang yang waras dan orang normal akan menghindari luka. Dan kalau terluka, dia akan cepat bagaimana untuk disembuhkan. Kalau terkena infeksi, kita akan misalkan infeksi gusi. Maka kita akan, kalau dokter tidak ditemui susah, maka kita akan pergi ke apotek. Kita akan beli Ponstan yang satu bijinya harganya 4.000 lebih. Kita akan beli antibiotik yang namanya amoxicillin. Satu saset 10 butir cuma 6.000. Karena saya sering memakan 2 obat ini tatkala ada infeksi di bagian gusi. Sahabat seperjalanan, tidak perlu tunggu 2 hari 3 hari. Tatkala rasa nyeri itu timbul saja dan sadar ini adalah infeksi, maka akan segera diobati sekalipun tidak ada dokter. Akan berjuang, kalaupun obat tidak ada, akan berkumur dengan air garam, akan berkumur dengan obat kumur betadin untuk kemudian membunuh kuman-kuman yang ada di dalam mulut kita atau infeksi yang ada pada badan kita. Terkena tusuk jarum, terkena pisau, kita akan berjuang. Jadi sahabat seperjalanan, bagaimana mungkin sudah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun luka itu dibiarkan tidak pernah mengalami kesembuhan? Bagaimana supaya untuk sembuh? Yang pertama adalah relakanlah. Berikanlah, lepaskanlah pengampunan. Buanglah segala ikatan-ikatan yang mengikatmu, maka engkau sendiri harus melepaskan ikatan-ikatan itu. Buang dengan rela, karena itu akan merugikan dirimu. Mengapa engkau membiarkan dirimu terluka sekian lama? Yang kedua, setelah engkau rela, engkau dengan tindakanmu, dengan sikapmu, dengan keputusanmu, dengan pilihanmu, maka Tuhan mengatakan satu kalimat yang luar biasa dalam Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Pada bagian ini adalah luka fisik, namun Tuhan menyembuhkan seluruh luka kehidupan kita. Luka jasmani, luka rohani, luka mental, luka pikiran, luka perasaan. Luka-luka di sepanjang kehidupan sahabat seperjalanan. Maukah engkau sembuh dari luka? Kalau sahabat seperjalanan sudah sepakat dengan saya dari awal bahwa orang yang waras, orang yang normal akan berjuang untuk menghindari terluka. Dan kalau sudah terluka akan berjuang secepat mungkin bagaimana luka itu sembuh. Kalau tipikal kedua adalah membiarkan luka itu terus sedemikian rupa, infeksi terus dalam kehidupan yang merongrong kita dan pada akhirnya akan mematikan kehidupan kita. Mematikan semangat, mematikan masa depan, mematikan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Mari sahabat seperjalanan, sambutlah Tuhan, relakanlah engkau untuk melepaskan semua ikatan-ikatan yang membuat engkau terluka. Firman Tuhan berkata, sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sembuhkanlah luka-luka sahabat seperjalanan yang masih terus ada pada diri setiap sahabat seperjalanan dengan campur tangan Tuhan dan dengan kerelaan melepaskan pengampunan untuk semua orang yang pernah menyakiti. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, berjuanglah untuk sembuh dari luka. Tuhan memberkati. Amin.